Turning their backs on the game also signals dissent. But it hurts the fans to do it. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera. Selamat kembali lagi ke channel aku, channel Syarizan Mak Rajak. Terima kasih kepada teman-teman yang telah subscribe kepada channel ini. Pada teman-teman yang baru jumpa, mohon untuk tekan butang subscribe dan juga butang loceng. Alright guys, seperti mana teman-teman tahu, aku banyak buat reaksi berkenaan dengan pendukung daripada pasukan PSS Sleman, iaitu Brigata Kurba Super. Memang mantap lah mereka ni. Dan hari ni kita nak react kepada satu video dokumentari daripada Al Jazeera. Mereka telah meliput berkenaan dengan Ultras daripada PSS Sleman ni, iaitu ada satu video yang bertajuk The Fan Who Make Football. Maksudnya pendukung lah yang telah membangunkan kelab itu sendiri. Wow, mantap guys. Tak sabar rasanya untuk aku mereact kepada video tersebut. Jom, bismillahirrahmanirrahim. Wow. The Fan Who Make Football. Wow, PSS Sleman. Sleman. The Magawaharo Stadium, home to Sleman Football Club. Here on these terraces, a revolution is happening. It's impacting not only football, but also Indonesian society. We're seeing the rise of a pioneering group of female ultra fans, and they're taking Asia by storm. Indonesia. This country has the largest Muslim population in the world. Yogyakarta, 500 kilometers east of the capital, Jakarta, is a center of art and culture. It's a magnet for the young who flock here for its universities, nightlife, and sporting fixtures. Sleman Football Club has mostly languished in the second division since its formation in 1976. But the supporters have taken their cue from overseas and are changing the face of fan power. Kita punya dasar yang sama untuk mencintai PSS Sleman, oleh karena itu kita mau buat datang ke tribun, mengorbankan waktu, tenaga, uang untuk PSS Sleman. Kultur supporter sepak bola di Indonesia, kultur fans sepak bola di Indonesia adalah kultur yang bergaya mania. Mania ini sebenarnya bukan sesuatu yang indigenous Indonesia, namun adalah gaya supporter yang mengikuti terinfluence, terpengaruh oleh gaya supporter di Amerika Latin. But unlike the violent South American gangs, Sleman Ultras are peace-loving. Jadi itu yang membuat motivasi mereka untuk melakukan yang lebih buat PSS Sleman. Saya benar-benar bisa ngeplongin apa masalah semua yang di rumah jadi hilang. Sleman's ultra fans stage a spectacle to rival any club in the world. Walaupun ada beberapa negatif stigma tentang ultras karena mereka ada yang ekstrim, menilik bahwa membernya itu kebanyakan teenagers. Jadi mereka sebagai remaja, katakanlah yang dalam budaya Jawa, mereka terbatasi dengan beberapa peraturan-peraturan sosial yang kemudian mereka merasa tidak bebas mengekspresikan diri. Ketika mereka bergabung dengan ultras, kemudian mereka bisa bersorak, mereka bisa bernyanyi, itu adalah perwujudan dari pembebasan diri mereka, gitu, mengaktualisasikan diri mereka.
Oh. Bunani is a founding member of the North Stand Ultras. Saya suka support Ibu PSS Nani. Sleman aja. Karena ya nonton bola suka dari dulu, dari kecil suka bola. Ya, saya jualan jual aksesoris jersey. PSS karena saya cinta PSS. Slemania. Saya udah dianggap Sport jadi accessory. ibunya Wow. anak-anak, ibunya mereka semua. Ya. Kadang-kadang juga ada Bu, ada yang sok ngusilin gitu, kadang-kadang nggak suka atau diusilin. Terus ya besok nantinya dibilangin, jangan sok usil sama ini saya cuman gitu. Kadang ketemuan langsung ngobrol, kadang lewat WA, pada curhatnya gitu. In previous decades, female fans were often harassed at the stadium. Older fans tolerated it. The younger generation do not. Saya kan karena kita sebagai perempuan dan di tempat di mana dominasi laki-laki pasti ada hal-hal seperti seksisme atau apapun itu, pelecehan, catcalling dan semacamnya. I remember when I was young, when there was a football match, we were frightened because the fans could go crazy and they had fights, they threw bottles and they could hurt other people. Rejecting violence on the terraces and disgusted by the treatment of female fans, thousands of young Sleman supporters moved to the South Stand to form their own ultras. Mendasari BCS itu adalah kebosanan terhadap supporter yang lama. Jadi kami mencoba menyeberang ke sisi yang lain dengan semangat yang baru, dengan lagu-lagu yang baru. The new ultras became known as the South Stand Brigade, and for the first time, women took a leading role. South Stand Brigade. LCS itu memiliki beberapa katakanlah manifesto gitu ya, yang Oh, membuat mereka SSP. harus patuh terhadap peraturan itu. Karena mereka adalah student, mereka tahu mana yang baik dan mana yang buruk, kemudian mereka paham bahwa melakukan brutality itu adalah sesuatu yang salah, terus melakukan violence terutama kepada perempuan itu juga merupakan hal yang saya kira memalukan ya, tidak hanya untuk ultras tapi juga generally. Terutama kaum perempuan yang dulu merasa jijik atau takut ke stadion, sekarang hari ini sangat banyak. Karena merasa lebih aman, lebih terjaga dan kemunculan teman-teman perempuan di tribun stadion ini menunjukkan emansipasi bahwa sepak bola itu bukan ranah laki-laki saja, tetapi perempuan pun juga berhak masuk ke wilayah tersebut. Today, over 1,000 female ultras regularly attend games. Kalau yang menurut saya yang membedakan BCS dengan supporter lainnya, mungkin karena pertama kita punya koreo untuk PSS dan kita bisa bernyanyi 45 kali 2 setiap match, kita bisa mendukung PSS Sleman, berdiri dan nyanyi buat PSS Sleman. Mungkin itu yang tidak semua supporter apalagi di Indonesia punya. Itulah yang membedakan BCS dengan supporter lainnya. Ya dari kreativitas, dari mereka sportifnya juga nggak asal. Maksudnya kita tuh ngawal PSS tapi nggak asal ngawal aja. Kita tetap ngedukung dari semuanya. Kalau aku nggak masalah sih. Kita semua dari BCS juga udah yakin kalau PSS bakal ngasih yang terbaik buat semuanya.
untuk perempuan sendiri, apalagi kita berada di Indonesia yang di Jawa khususnya yang unggah-ungguhnya masih kental, mungkin sering banget dapat cap bahwa ini perempuan ngapain sih nonton bola. Sebenarnya pertamanya dan awalnya saya nggak suka sama sepak bola, maksudnya nggak tertarik sama permainan sepak bola. Saya datang ke stadion, terus saya mendapatkan euforia dari Brigata Kurvasud. Saya jatuh cinta sama atmosfer di Stadion Maguwoharjo. Sebenarnya LCS sendiri itu terbentuk untuk mewadahi seluruh supporter perempuan di Tribun Selatan supaya nggak ada merasa sendiri atau hanya datang sendiri gitu. Itu adalah wadah. Sebenarnya LCS dan BCS itu sama, hanya dijadikan sebagai LCS dijadikan wadah dan kita di dalam BCS. Rousing support on the terraces has produced results on the pitch. This year, they've won promotion to the First Division. Support for Sleman isn't confined to match days. The Ultras build their lives around the club. Every year, they stage a music festival headlined by the biggest bands in Indonesia. It's known as the Curva Sudfest because the south curve of the stadium is their heartland. Itu sebenarnya untuk merayakan, kebetulan 20 Desember 2011 kami itu barusan berdiri BCS dan nggak bisa masuk ke stadion karena belum diakui oleh tim. Dan kami bernyanyi di luar waktu itu, jadi hari itu dinobatkan sebagai Hari Kebangkitan BCS. The festival is a massive party. The profits go to support the club and its League One campaign. Nggak ada maksudnya yang untuk menggalang dana sih. Sebenarnya itu semua untuk merayakan kebersamaan yang sudah ada dan untuk merayakan keberhasilan musim ini. Dan kalau nggak salah PSS itu selalu berhasil sejak ada BCS selalu berhasil mengarungi liga dengan baik. At the festival, they can really let their hair down and have a good time. Bisa apa ya, kan bisa melegakan hati, bisa melegakan segalanya. Jadi saya bisa plong, bisa seneng, bisa ngerasain enak, bener-bener enak itu karena bola. BCS adalah segalanya bagi saya karena dari sini saya belajar banyak dari solidaritas pertemanan, toleransi, sama banyak kita dibantu, saling menolong, dan apa yang misalnya kita nggak bisa, itu pasti ada yang bantu dari sini. Euforianya tuh keren banget. Kalau kita sedih pun sedihnya seneng karena mungkin menang ataupun karena hal yang lain. Yang penting, pokoknya di sini tuh sedihnya sedikit lebih ke banyak kesenangannya. You can see that women's rights are getting stronger and women are getting more outspoken, but at the same time there are some conservative groups that say, no, this is not right and we have to hang on to the conservative values and women can't talk too much and things like that. Beyond the city, in rural Indonesia, those conservative views hold more sway. Oh, ada juga Sleman fan. The freedom of the Ultras seems a million miles away. Here, the basic necessities take priority. It's a reality check. Nama saya Dwi Susilawati, umur 42 tahun. Keluarga saya, saudara saya ada 5 orang. Saya mempunyai 2 orang anak. Dan semua keluarga saya cinta bola. Karena PSS Sleman itu memang milik masyarakat. Jadi kami sekeluarga dan masyarakat di sini, anak-anak muda juga suka nonton bola.
Sini. Dan waktu-waktu sekarang ini saya nggak bisa menemani anak saya nonton di sana karena saya sudah sibuk dengan pekerjaan saya. Dan pekerjaan saya adalah menenun karena ini adalah pekerjaan warisan dari nenek moyang dan harus diteruskan. Harus ada regenerasi yang meneruskan supaya tenun ini juga berkembang dan tidak punah. Kalau misalnya kita lihat secara umum, ketika seorang perempuan itu menikah, maka akan terikat padanya kewajiban-kewajiban yang mungkin berbeda dengan pada saat dia masih single. Dan ketika mereka memiliki anak, mereka juga tentu akan menyadari bahwa mereka akan menjadi role model buat anaknya, dan mungkin perlahan-lahan mereka akan tidak terlalu memilih untuk terlibat dalam ultras. Bisa dikatakan seperti itu, mereka tidak lagi merasa bebas. Over the last 9 years, the South Stand Brigade have become powerful. They've taken over ticket sales. Corruption had been rife for decades. They've put an end to all that. Beli tiket ke sini guys. Dan kemudian ada juga no ticket no game, di mana jika tidak membeli tiket tidak bisa menonton pertandingan. Sebenarnya keberadaan Brigata Curvasut di Tribun Selatan pasti dibutuhkan oleh PSS Sleman. Karena tanpa supporter, tim klub bisa apa? So many fans now identify with the South Stand that their name is a little misleading. They fill most of the ground. Belanja di BCS PSS, belanja shawl, sama nanti pakai kaos PSS. Beda kalau sama supporter-supporter yang lain tuh, soalnya mereka tuh lebih mengunggulkan kreativitas dalam mendukung kebanggaannya. Dari awal kami pertama berdiri, yang unik dari BCS, yang mungkin merubah peta persupporteran Indonesia. They've carried their team to success, and the world is starting to notice what's going on in Yogyakarta. In a Pan-Asian poll, they were named best fans of the whole continent. Kami tidak melakukan makian ke tim tamu selama pertandingan. Entah itu supporter tamu, entah itu tim tamu, kami tidak melakukannya sepanjang pertandingan. Kalau sebelum dan sesudah mungkin. Atau cyber di lini masa sebelum pertandingan itu mungkin, tapi ketika peluit kick off sudah mulai sampai peluit kick off berhenti, itu nyanyiannya semua untuk tim, semua untuk PSS. This may be the only football ground in the world where courtesy extends to all away teams and their fans. The Ultras insist that they are guests and should be treated as such. True Indonesian hospitality, even when guests behave badly. Udah banyak yang kena juga, tapi langsung kita turun aja. Kita nggak suka, gimana ya, biarpun kita disakiti, tapi kita seringnya ngalah. Sleman itu selalu mengalah dengan supporter manapun. Padahal dia tuh harusnya tamu tuh harus bisa menghargai tuan rumahnya sini kan. Tapi dia yang duluan, yang brutal duluan. Kita kalau bisa tuh tetap bisa menjaga persaudaraan, seduluran gitu. Kita nggak membalas yang terlalu jauh. Ya kita ngalah aja, kita pergi turun. The South Stand Brigade are more assertive when it comes to dealing with club management. There's a power struggle here. They've recently presented a list of 8 demands. These include dismissal of the CEO, sacking a player, and better training facilities. The owners aren't listening. Laga, maksudnya harus ada kriteria-kriteria satu tim itu mengarungi liga, mereka
telat untuk mempersiapkan itu. Jadi kami beri desakan-desakan supaya itu bisa cepat terwujud gitu. The dispute is escalating. Fans are openly mocking the board. Turning their backs on the game also signals dissent. But it hurts the fans to do it. They're missing the action. Bisa mengproses semua aktivitas kita, makanya kita mengadakan boykot karena ada kawan kita yang sempat mau dikasuskan karena pencemaran nama baik seperti itu. The fans are applying the ultimate sanction, a boycott. Sleman are playing tonight, but you could hear a pin drop. The support that the team has come to rely on just isn't there. Biasanya kan kami bergemuruh di belakang mereka, sekarang mungkin atmosfernya berbeda. Ya, atmosfernya yang berbeda. Karena biasanya kan BCS itu berisik ya, supporter yang paling berisik gitu. Jadi tadi tidak ada itu ya, sepi gitu. The South Stand Brigade are hanging tough. The fans will watch from a distance. They're hitting the board where it hurts, starving the club of ticket sales. Motonya Together We Are Stronger. Jadi apapun yang terjadi kita harus tetap sama-sama, apapun yang terjadi. Non politika itu sendiri diambil bahwasannya BCS, LCS dan semua yang Tribun Selatan kita tidak menjorok ke salah satu partai. BCS sendiri punya manifesto, salah satunya No Leader Just Together, di mana kita tidak ada kepemimpinan yang absolut. Kita semua di sini memimpin, kita semua keputusan dari BCS diambil dari forum. Wow. There's still a lot of people who say, oh, we need a leader. But they don't say that. They don't say, we don't need a leader. We can do this together. So it's, in a way, it's women's power. It's the advantage of number, the advantage of them getting together. And in the end, there's like a group awareness, which is great. Harapan saya ke depan semoga BCS dapat kembali ke tribun lagi, jajaran PSS dapat memenuhi 8 tuntutan dan PSS dapat mendapatkan poin 3 baik laga home maupun away. This is the ultimate demonstration of fan power. Wow. Sleman were strong favourites to win the match, but they could only scramble a draw. Jadi semangat para punggawa PSS itu jadi berkurang gitu loh. Yang seharusnya dapat menjatuhkan mental lawan dengan gemuruhnya suara supporter, tetapi ya begitulah tidak bisa menjatuhkan. Sebenarnya harusnya itu dianggap penting oleh seluruh elemen supporter di Indonesia. Karena 8 ini yang akan membuat sepak bola Indonesia sendiri sebenarnya maju. Karena ketika klubnya sangat profesional dalam menyelenggarakan pertandingan dan bekerja dalam kesehariannya, maka klub itu akan sehat. Perasaan kami ya sedih. Biasanya kami kan selalu nonton terus gitu loh. Sekarang harus boykot. Nggak tahu sampai kapan boykotnya itu selesainya. Masuk juga guys. Wow.
Alright guys, itu dia kisah berkenaan dengan BCS dan juga PSS Sleman. Wow, baru aku tahu sebelum ini BCS telah pun memboikot semua perlawanan PSS Sleman sehinggalah tuntutan mereka dipenuhi, dan akhirnya CEO PSS Sleman telah menjual kelab kerana tidak dapat memenuhi tuntutan, dan kerana tiada pendapatan daripada kelab, sesuatu yang kita kena ingat lah. Alright guys, itu dia reaksi aku kepada video dokumentari daripada Al Jazeera ni. Wow, mantap guys, baru aku tahulah. Memang terbaik lah BCS ni. Sebab itulah aku telah menjadi fan kepada BCS ni. Memang mantap. Alright guys, apa pendapat teman-teman berkenaan dengan dokumentari ni? Kalau ada apa-apa komen, boleh letakkan di kolom komentar di bawah. Alright guys, jangan lupa untuk subscribe dan juga tekan butang loceng. Kita jumpa dalam video reaksi yang akan datang. Assalamualaikum.